Film Adit Sopo dan Jarwo, mungkin kita sudah tahu lah ya siapa hantunya. Ya, siapa lagi kalau bukan anak ini. Jadi pada hari ini saya tidak akan membahas seputar perdontolan, namun kali ini saya akan membahas seputar perpalkonan, yaitu anak yatim piatu gundul bernama Upin dan Ipin. Ya, sesekali kita bahas anak satu ini, udah lama nggak bahasnya, kasihan nanti malah nggak dianggap. Ada satu scene yang pernah saya ingat tentang boneka Susanti yang secara nyata hidup di depan kita semua. Saya tidak tahu tujuan dari hidupnya boneka tersebut, tapi tetap akan ada pesan tersembunyi di boneka tersebut pastinya. Kira-kira bagaimanakah scene-nya dan bagaimanakah kejadiannya? Mari sama-sama kita bahas videonya dan putar intronya. Kejadian ini berada pada episode berjudul Misteri Hantu Durian Runtuh di Kampung Durian Runtuh tentunya. Jadi ada satu scene yang dimana seorang Abang Roy atau NPC satu ini menghayal sebuah cerita seram yang pernah dialaminya demi untuk menakuti orang-orang yang mendengarkannya. Dia menceritakan kalau dia barusan pulang dari rumah temannya. Kebetulan dia menjumpai sebuah lorong atau sebuah sumur dangkal yang sangat seram di sebuah hutan rindang. Sebelumnya dia juga menceritakan bahwasannya kejadian tersebut berada pada malam hari. Dan sebelumnya juga dia juga mendengarkan suara misterius di hutan rindang tersebut. Adit, tolongin Dit. Dan pada saat yang sama suara itu benar-benar menghilang dari Bang Roy. Ya, Bang Roy ini pun memberanikan diri atau sok berani untuk melanjutkan perjalanannya demi pulang ke rumah. Namun tiba-tiba ada hal yang tak diinginkan olehnya tiba-tiba saja terjadi. Sumur yang ditemuinya tersebut mengeluarkan tangan. Mau tidak mau Bang Roy haruslah keluar dari hutan tersebut dengan berlari tanpa membawa sepedanya. Gila. Kalau kita pun berada di posisi Bang Roy satu ini pastinya bakalan lari juga. Nggak kebayang kan kalau Dontol ada di situ juga. Walaupun kita semua setuju dia ada di situ. Hal selanjutnya ini adalah scene pertama kalinya kita melihat boneka Susanti, di mana saat Bang Roy hendak mengambil sepedanya yang ditinggalkannya tersebut semalam, nih ada objek atau anomali yang lebih seram daripada Dontol, yaitu boneka hantu yang berada di sebuah kursi sepeda Bang Roy. Boneka inilah yang kemudian dibawa oleh scene Susanti yang memainkannya. Apa Susanti nggak tahu ya itu boneka apa? Padahal udah jelas-jelas terlihat boneka itu memiliki aura yang kurang baik. Karena menurut Susanti tersebut, boneka itu hanyalah boneka biasa. Tidak ada apa-apanya, tidak ada hantu, tidak ada nyawa dan lain sebagainya. Akhirnya ia nobatkan sebagai boneka miliknya, walaupun boneka itu mukanya sangat seram. Bahkan boneka itu dianggap Susanti sebagai bonekanya yang terbaik. Gila. Ia tidak menganggapinya sebagai boneka yang buruk. Ada apa dengan Susanti sebenarnya? Apakah dia terhipnotis oleh hantu? Kenapa dia terlalu obsesi dengan boneka tersebut? Hingga ada satu scene yang memperlihatkan di akhir scene episode tersebut, sebuah boneka Susanti tiba-tiba saja hidup dan sempat mengintip seakan-akan menunjukkan dirinya bahwa ia telah hidup dan telah bangkit. Hal ini membuat saya gemetar setengah hidup untuk menontonnya dan melihatnya. Karena setahu kita, boneka yang kita ketahui tidak memiliki nyawa, tapi malah tiba-tiba hidup dan memiliki nyawa di scene satu ini. Dan apakah boneka itu hidup dengan suatu alasan tertentu? Dan apakah boneka itu hidup untuk menakut-nakuti Dontol? Pada saat boneka itu hidup, kita lihat di sini tidak ada yang sadar dengannya. Hanya si Mail yang sempat menyadari bahwa ada yang janggal di sekelilingnya. Ya, termasuklah boneka Susanti tersebut. Dan mungkin kalau saya ada di sana pastinya udah lari duluan dibandingkan dengan mereka, karena saya juga penakut. Scene ini sempat viral pada masanya, yaitu 3 bulan yang lalu pada bulan Desember. Kita tidak perlu serius menanggapi hal tersebut karena ini hanyalah sebuah animasi dan hiburan. Pesan moral yang dapat kita ambil di dalam video ini adalah jangan pernah takut akan keadaan apapun